Mari kita semuanya membaca di dalam Ibrani pasal yang keempat ayat 14 sampai dengan 16 dengan penuh semangat. Saudara kita semuanya membacakan. Silakan. Saya ingin mendengarkan suara kalian. Ayo. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat berlaksanakan pemahaman kita. Sebaliknya sama dengan kita, dia paling sebaik, dia tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dalam penuh keberanian mengambil kata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pengampunan pada Allah. Mari kita sama-sama dudukkan kepala dan kita masuk dalam doa. Bapa kami yang bertatang kerajaan surga, kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan, di pagi hari ini Tuhan masih memberikan kepada kami satu kekuatan dan satu kerinduan untuk kami belajar akan setiap kebenaran firman dan ajaran. Kami juga berdoa dan menyerahkan hari kedua ini ke dalam belas tangan kasih Tuhan, supaya kami mempunyai kesatuan dalam visi dan misi di dalam apa yang sudah Tuhan wahyukan melalui para rasul dan para nabi, di dalam kebenaran dan ketetapan firman. Ajarkan kepada kami bukan sekedar hanya menikmati dalam waktu hidup kami di tengah-tengah dunia ini, tapi kami dapat mempertanggungjawabkan Tuhan apa yang sudah Tuhan percayakan untuk kami kerjakan, baik dalam panggilan profesional pribadi kami maupun dalam panggilan kami sebagai seorang mahasiswa maupun seorang pekerja. Tuhan mampukan kami dan sadarkan kami ya Tuhan, supaya dalam waktu yang singkat ini mata rohani kami dicerahkan dan disegarkan kembali. Kami berdoa dan menyerahkan sepenuhnya hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami hidup. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara, kemarin kita sudah membahas di dalam bagian sesi yang pertama, yaitu manusia merupakan satu bagian, yaitu makhluk yang pembuat makna. Dan kita sudah melihat di dalam ini bersifat aktif atau bersifat pasif. Dan kita juga sudah melihat mengapa manusia itu suka berimajinasi atau berangan-angan. Saudara, orang yang tidak mempunyai angan-angan, orang yang tidak pernah berimajinasi, orang yang tidak pernah bermimpi, orang itu pasti tidak bisa menghasilkan apa yang dia seharusnya bisa kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Jadi camkannya, bermimpi itu berdosa tidak? Tidak. Berimajinasi berdosa tidak? Tidak. Tetapi di dalam hal ini bukan masalahnya bermimpi atau berimajinasi itu atau berangan-angan itu berdosa. Yang menjadi pertanyaannya, saudara, apa yang sudah mimpikan dan apa yang sudah angan-angankan? Benar dia? Kalau saudara berimajinasikan atau berangan-angan di dalam dunia maya, saudara, seakan-akan ingin mendapatkan si dia, tapi saudara tidak mendapatkan. Saudara kemudian ibarat itu menggandeng seseorang, tetapi tidak ada gandingannya. Luar biasa kan? Kalau di dalam orang-orang yang di dalam dunia medis dan dalam dunia psikologi, itu adalah orang-orang yang terkena penyakit schizofrenia. Jelas ya, kalau ada orang yang nantinya di tengah-tengah ngajian ini, hari kedua nanti malam, kemudian ada yang begini-begini, tapi nggak ada gandingannya, nggak ada itu. Nah, saudara boleh tanya, you gandeng siapa nih? Saudara, sehingga di dalam hal ini berimajinasi, berangan-angan itu bukan suatu hal yang saudara pertanyakan dosa atau tidaknya. Tetapi di dalam hal ini, saudara mulai mempertanyakan apa yang saudara pikirkan dan apa yang saudara angan-angan atau mimpikan. Ini sangat berbahaya. Maka di dalam hal ini, saudara, yang di dalam bagian yang ketiga, kita akan bertanya, apa yang dimaksud imajinasi? Ini yang kita perlu tanyakan dalam sesi yang ketiga ini. Maka di sini Alkitab menantang setiap impian kita, menguji atau mempertanyakan setiap mimpi-mimpi kita ini. Dikatakan, saudara, ketika kebanyakan orang bermimpi, mereka itu menuntut agar kenapa mereka bisa berimajinasi, mereka berangan-angan, mereka menuntut seolah-olahnya secara tidak sadar, yaitu mereka menuntut adanya perubahan terjadi. Kita berpikir perubahan itu perlu terjadi di luar pribadi kita. Kita tidak pernah mempertanyakan apa yang harus kita rubah dalam pribadi kita. Kita secara tidak langsung menuntut orang lain, situasi dan kondisi di luar pribadi kita itu yang berubah lebih dahulu. Maka kami yang akan berubah kemudian. Saudara, tetapi Alkitab mengatakan kepada kita, tidak. Dikatakan, saudara, di
di dalam hal ini Allah memberikan satu hal yang perlu kita kemudian kita pikirkan kembali, kita kaji ulang lagi. Yang dikatakan saudara, Allah itu menegaskan dan berkata bahwa apa yang perlu berubah itu adalah pribadi kita. Dan dikatakan saudara, dia tidak hanya bekerja untuk memperbaiki situasi dan relasi maupun kondisi pribadi kita, tetapi dia bermaksud untuk menyelamatkan kita dari pribadi kita. Ini satu hal yang sangat penting. Di dalam unsur itu dia bermaksud menyelamatkan kita dari diri kita. Karena pribadi kita itu yang paling sulit untuk ditaklukkan. Satu hal yang perlu kita kembali sadar. Kalau orang tua kita mengatakan tidak boleh, kita seringkali membantah. Ya kan? Apalagi kalau dalam dunia perasaan ini sudah berjalan duluan, susah saudara. Orang kalau sudah dikatakan tidak boleh, ini tidak baik. Kalimat yang selalu saya berikan kepada seorang anak muda, boleh mencintai, tetapi harus siap hati, tidak harus memiliki. Mengerti ya? Boleh mencintai, tetapi belum tentu kamu bisa memilikinya. Maka di dalam hal ini saudara, seringkali dalam benak kita mau mencintai sekaligus ingin memiliki. Dan sampai di dalam hal ini, kalau perasaan itu sudah sampai ke sananya saudara, apapun yang saudara ajak bicara, apapun saudara nasihatkan, apapun yang saudara berikan, susah bukan main. Baik itu dalam hobi kita, di dalam relasi kita, di dalam pekerjaan kita, keinginan kita, itu adalah hal-hal yang sangat sulit untuk kita perangi, yaitu pribadi kita. Itu yang di dalam hal ini saudara, suatu kali saudara akan mulai gregetan dengan kehidupan orang lain maupun anak kita pada waktu kita beritahu dia melawan. Dan itu sebetulnya satu cermin dalam kehidupan kita yang mengatakan itu adalah pribadimu. Dulunya kamu juga seperti begitu. Nangkep ya? Maka kita mulai bertanya saudara, dan inilah yang Tuhan inginkan, yaitu kita, kenapa Tuhan mengatakan dia bermaksud menyelamatkan kita dari diri kita. Dan kita adalah fokus dan karya pengubahannya yang penuh kasih dan sepanjang hidup. Yang jadi kita teruskan pada di dalam sesi yang ketiga ini, saya mengulang sedikit tadi supaya saudara yang terlambat atau yang kemarin baru datang itu bisa mengikuti. Kalau begitu apa yang dimaksud dengan imajinasi? Imajinasi itu adalah kemampuan yang kita miliki untuk meramalkan apa yang dapat terjadi, merupakan kemampuan yang kita miliki untuk meramalkan apa yang dapat terjadi. Merupakan hal yang dikatakan berimajinasi itu merupakan satu hal yang sangat indah sekaligus sangat berbahaya. Mantap ya? Jadi suatu hal kemampuan yang kita miliki untuk meramalkan apa yang dapat terjadi. Tetapi bila hal ini saudara, itu memberikan satu dampak set effect-nya. Tidak ada saudara segala pekerjaan dan segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah dunia ini yang tanpa adanya satu efek sampingannya. Saudara jangan percaya. Seluruh apa yang kamu lakukan pasti memberikan pengaruhnya. Saudara, tidak ada namanya orang yang melakukan segala sesuatu di tengah-tengah dunia itu tidak ada pengaruhnya. Tidak ada. Segala sesuatu yang kamu lakukan di tengah-tengah dunia itu pasti ada efek sampingannya, ada pengaruhnya. Yang dikatakan saudara, waktu kita berimajinasi itu adalah suatu hal yang indah sekaligus bisa mendatangkan satu hal bahaya. Merupakan hal yang indah untuk melihat. Dikatakan kenapa yang indah? Itu adalah suatu hal yang dikatakan hal yang indah untuk melihat yang tidak terlihat, untuk berpikir ke depan dan melihat mimpi yang akan jadi suatu fakta atau suatu yang akan terrealisasi atau suatu hal yang akan digenapi. Hal ini yang memotivasi setiap pribadi kita untuk maju, untuk terus berjuang. Jadi nangkep ya? Jadi waktu saudara berimajinasi itu adalah suatu hal yang indah untuk melihat yang tidak terlihat. Yang dikatakan saudara berpikir ke depan dan melihat mimpi yang akan menjadikan satu fakta untuk kita nikmati, suatu hal yang akan terrealisasikan. Misalkan begini,
Saudara pergi bicara dengan teman kamu melihat satu daerah, kemudian saudara mengatakan, iya ya, lebih baik kita mulai berpikir ya, bagaimana kita invest. Seandainya kalau kita jualan madu, wah lumayan, karena di sini banyak pohon lengkeng. Saudara kalau lihat di daerah Malang, banyak pohon lengkeng. Saudara ke daerah pinggiran Guangzhou, saudara itu pohon lengkeng semuanya. Jadi pernah seorang yang melihat, seorang yang investor ini mengatakan, apa yang selain saya hanya memetik buahnya, paling tidak dari pohon lengkeng ini apa yang dapat kita hasilkan? Saudara itu adalah orang yang berinovasi. Waktu dia mengajak seorang untuk membicarakan suatu hal itu, dia sedang berimajinasi. Dia sedang berimajinasi membicarakan suatu hal yang akan terrealisasi. Faktanya, kalau ada pohon lengkeng ini, kalau kita undang peternak lebah, kita bayar, dan kita mulai bicarakan mengenai profitnya 30, 70, atau 40, 60. Pokoknya kita itu apa, dia cuma modalnya bawa lebahnya saja. Dan pohon lengkeng ini dan tempatnya kita sediakan 30, 70, 40, atau 60. Saudara, waktu dia membicarakan itu, dia sedang melihat suatu hal yang indah, suatu hal yang dikatakan kemampuan pribadinya itu yang dia miliki, meramalkan secara tidak langsung, mengibaratkan, berangan-angankan suatu hal itu yang akan dia dapatkan. Saudara, itu suatu hal yang baik. Yang ada namanya orang yang sukses tanpa adanya mimpi. Jelas ya? Tetapi ada suatu hal yang berbahaya, saudara. Dikatakan di dalam hal ini, kenapa saya mengatakan sekaligus itu yang indah, tetapi sekaligus ada bahayanya. Bahayanya, saudara, bukan berarti saudara berimajinasi itu berdosa. Tidak, yang saudara imajinasikan itu apa? Bahayanya, saudara, mimpi itu dikatakan, saudara, waktu kita melihat, apakah waktu kita berimajinasi, yang jadi pertanyaan yang pertama, maju itu membuat makna bersifat aktif atau pasif? Satu hal yang kita dapat lihat, saudara, bermimpi itu, orang yang suka bermimpi, orang yang suka berimajinasi itu tidak pernah netral secara moral, karena pemimpi-pemimpi ini tidak pernah bersifat netral. Jelas ya? Dikatakan sudah, bermimpi itu tidak pernah netral secara moral, karena pemimpi-pemimpi itu dikatakan tidak pernah bersifat netral. Saudara memikirkan seseorang, saudara memikirkan sesuatu, wah, saudara jangan harapkan lagi dia bisa netral, dia bisa memberikan pertanggungjawaban yang secara objektif. Tidak pernah, saudara. Saudara sadar, maka saya waktu melihat, saya cuma ketawa. Saya selalu mengatakan, you jangan buang air liur kamu untuk bicara dengan dia. Kenapa? Karena segala sesuatunya dia sudah tidak ada di dalam pikirannya. Pikiran dia tidak pernah bekerja secara sehat lagi, tetapi yang bekerja itu hanya perasaannya. Kenapa, saudara? Karena di dalam hal ini pemimpi-pemimpi itu tidak pernah bersifat netral, sekaligus yang akan mempengaruhi segala moralitasnya. Di sini, saudara, terletak bahaya dari talenta manusia yang hebat ini sebagai orang yang suka berimajinasi atau membuat makna. Mimpi dapat membukakan iman kita. Mimpi dapat membukakan iman kita, sekaligus dapat menyingkapkan hawa nafsu, keserakaan, keegoisan, ketakutan, kemarahan, keraguan, rasa putus asa, dan mungkin faham daripada materialisme dari benak kita. Saudara, dikatakan mimpi itu dapat membukakan iman kita, tetapi juga dapat menyingkapkan hawa nafsumu, dapat menyingkapkan keserakaan kamu, keegoisan kamu, ketakutan pribadi kamu, kemarahan, keraguan, putus asa, dan gila harta yang saudara sudah miliki. Saudara sehingga tidak mengalami pada waktu seorang langsung mengejar, tiap kali ketemu langsung bicara terus gimana invest itu, kan? Kemarin kita bicarakan gimana? Coba 37, gimana? Orang yang sudah terpleset di dalam segala perasaannya, setiap kali saudara bicaranya selalu orang-orang yang anggap, wah, orang yang dia cintai,
orang itu dianggap sebagai yang paling hebat, padahal belum tentu saudara hebat, kagak. Ngerti ya? Tapi saudara mulai menangkap dia netral, tidak pernah akan netral. Dia objektif, tidak. Dia sangat-sangat subjektif. Ini merupakan satu hal untuk kita kaji, saudara. Hal ini bukan bicara untuk pribadi saya sendiri, tetapi pribadi kalian bila melihat seluruh orang yang di tengah-tengah dunia. Kita sedang dihadapkan dengan para pembuat-pembuat makna. Kita sedang diperhadapkan dengan orang-orang yang suka berimajinasi dan berangan-angan. Maka di dalam hal ini, saudara, dikatakan di dalam hal ini kita adalah pemimpi-pemimpi yang sebetulnya sudah jatuh dalam mimpi akan dunia yang lebih baik daripada yang sekarang kita tinggali. Kalimat itu diberikan oleh seorang teolog yang mengatakan satu hal. Kita adalah pemimpi-pemimpi yang sudah jatuh dalam mimpi akan dunia yang lebih baik daripada yang sekarang kita tinggali. Saudara, apa yang kita tinggali, kita tidak pernah sadar. Dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Dunia ini sudah sebenarnya itu tidak baik. Tetapi saudara, karena saudara itu sudah berimajinasi, bermimpi, saudara mengibarkan indahnya dunia ini. Seperti kenapa ada Universal Studio di Singapura, dulunya di Amerika, sekarang dipindahkan ke Asia. Sekarang Shanghai lagi vote, lagi memutuskan di Shanghai akan dibangun Walt Disney yang paling terbesar di Asia untuk menyaingi daripada Jepang. Saudara, yang menjadi pertanyaannya, saudara, tetapi di dalam hal ini saya selalu bercanda. Kalau di Hong Kong lumayan bersih, di Jepang bersih. Kalau di Cina, waduh, saya mikir orangnya itu suka muda, saudara. Langsung gitu. Nah itu nanti donor BPF-nya kalau kemudian, saudara, kalau kita naik tahun 2000-an sampai sekarang ini, kalau ke China, hati-hati, saudara. Itu saya tahun 2000 sampai 2005 itu, aduh, kemana-mana itu harus mata itu jeli, saudara. Jelinya bagaimana? Naik bus loh, tahu-taunya bisa ada curahan cipratan anugerah dari kaca. Ludahnya orang bisa putus, saudara. Terus saya sampai mobil itu naik ojek, luar biasa. Dan di atas pesawat pun masih bisa menunda. Itu tahun 2000 sampai 2004. Menunda, saudara. Langsung dikarpet, diinjak-injak lagi. Nah itu kan saudara tahu ya, menunda, waktu menunda itu saudara jangan mengatakan nggak apa-apa, udah kok. Itu akan mengadakan perubahan besar, saudara. Mengatakan surprise of change, surprise by change. Yang dikatakan saudara, itu ludah kalau sudah kering itu jauh lebih berbahaya waktu ludahnya masih basah. Kalau sudah kering, wah itu virusnya luar biasa. Maka di dalam hal ini, saudara, kita dikatakan kita ini dijelaskan sekali lagi, kita adalah pemimpi yang sudah jatuh dalam mimpi akan dunia yang lebih baik daripada yang sekarang kita tinggali. Tetapi mimpi-mimpi yang kita bayangkan seringkali lebih banyak mengenai kemauan kita, agenda kita, daripada mengenai agenda Tuhan. Jujur, hari ini kita sedang diberadakan di hadapan Tuhan. Kita sebagai orang, saya selalu mengajak dari wawasan masuk di dalam satu hal penggalian. Kita selalu bermimpi dan berimajinasi, tetapi menjadi permasalahannya, saudara. Berapa tahun saudara itu menjadi orang Kristen? Jujur, ada yang dilahirkan dari keluarga Kristen, ada yang dari perjuangan menjadi orang Kristen. Tetapi menjadi pertanyaan, kenapa hari ini gereja tidak pernah memberikan mercusuarnya, tidak pernah memberikan kesaksian, dan banyak sekali dari jemaat atau orang-orang Kristen yang waktu sudah dipindahkan dari kandangnya keluar kandang, tidak dapat memberikan satu kesaksian yang baik. Kenapa, saudara? Karena saudara itu banyak bermimpi, banyak berimajinasi, dan banyak berangan-angan di dalam agenda diri kalian sendiri, tetapi tidak pernah di dalam agenda yang Tuhan berikan. Tidak pernah di dalam hal ini menurut agenda Tuhan. Perubahan yang sedang kita kerjakan bukanlah satu perubahan yang kita mimpikan, saudara. Kita bermimpi mengenai perubahan di dalam sesuatu, di dalam seseorang, atau di dalam segala keadaan. Tetapi saudara ingatkan, Allah tetap bekerja di tengah-tengah kita untuk mengubah pribadi kita. Yang
Sekali lagi saya mengatakan, kita sedang terus ingin merubah keberadaan orang lain, situasi, kondisi daripada di luar pribadi kita. Tapi Tuhan mengatakan tidak. Tetapi aku akan bekerja di tengah-tengah pribadimu untuk mengubah dirimu. Bagaimana yang mengubah diri kita? Ini menjadi permasalahan yang kita mulai melihat. Kalau kita sudah tahu imajinasi, yang jadi permasalahannya saudara, bagaimana Tuhan ingin mengubah diri kita? Dijelaskan di dalam ini, Yesus itu hidup dan mati, sehingga mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Yang dikatakan di dalam pengertian ini saudara, kasih Allah itu datang dalam kehidupan kita untuk mengubah cara kita berangan-angan, cara kita berimajinasi. Yang dijelaskan kasih Allah itu datang ke dalam hidup kita untuk mengubah alasan pribadimu untuk hidup di tengah-tengah dunia ini. Jadi di dalam hal ini Tuhan ingin merubah yang dikatakan surprise, mengejutkan. Dulunya kamu hidup hanya menikmati di dalam kehidupan dunia ini, hanya dalam agenda pribadi kamu. Tapi Tuhan mengatakan tidak. Justru aku datang untuk mengubah pribadimu. Justru aku bekerja di tengah-tengah kehidupanmu dan mengubah pribadimu. Yang dikatakan kasihku datang ke dalam hidupmu untuk mengubah alasanmu hidup di tengah-tengah dunia ini. Saudara, sehingga di dalam ini Petrus memaparkan dengan begitu jelas. Petrus memberikan, dan pernah di dalam catatan Petrus memaparkan demikian saudara, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Kita semua menginginkan hal yang salah. Kita semua menginginkan berimajinasi suatu hal yang tidak pada tempatnya. Tetapi Allah sedang bekerja mengubah apa yang kita inginkan. Segala hal yang pernah kita katakan atau pernah kita lakukan itu adalah akibat dari semacam satu keinginan. Tetapi Petrus memberikan satu hal penegasan. Perubahan yang Petrus katakan adalah perubahan pada tingkat yang paling dasar. Petrus berkata bahwa Allah itu bekerja menggantikan kodrat saya yang berdosa dan egois dengan natur ilahinya. Allah membentuk saya kembali ke dalam gambarnya sendiri. Maka dikatakan di tengah-tengah semua kebingungan hidup, Dia mengubah hati saya sehingga saya dapat berpikir, sehingga saya menginginkan, berbicara, dan bertindak dengan cara yang konsisten dengan siapa Dia dan apa yang Dia kerjakan di tengah-tengah bumi ini. Perubahan terjadi secara positif, terjadi ketika mimpi saya akan perubahan sejalan dengan tujuan Allah untuk perubahan. Jadi di dalam hal ini saudara, kalimat yang terakhir dikatakan dalam konsep teologi daripada Petrus, perubahan terjadi secara positif ketika mimpi saya akan perubahan sejalan dengan tujuan Allah untuk perubahan. Jadi saudara, waktu dikatakan oleh Petrus dengan itu begitu jelas, ini yang paling simpel. Allah itu meletakkan pribadi kamu, Allah itu bekerja dalam pribadi kamu. Allah ingin pribadi kita itu diubahkan. Maka di dalam hal ini, waktu kita menginginkan berimajinasi adanya satu perubahan itu hal yang baik. Tetapi perubahan yang terjadi secara positif ketika mimpi diri kita akan perubahan sejalan dengan tujuan Allah untuk perubahan. Waktu kita membayangkan atau berimajinasi adanya satu perubahan dalam kehidupan kita, saudara, yang Allah inginkan perubahan itu yang kamu mimpikan, yang kamu angan-angankan itu, apakah sejalan dengan perubahan yang Allah ingin kerjakan di dalam pribadi kita? Jangan menuntut keberadaan orang lain. Sulit saya memberitahukan. Di dalam emosi kita selalu menuntut keberadaan orang lain. Tapi saya selalu mempertanyakan, saya kadang-kadang merenungkan. Saya kadang-kadang, saya adalah seorang yang merenungkan atau memikirkan itu agak sedikit, bisa dikatakan agak sedikit lamban. Bukan berarti teori, mikir. Kalau saya terus menuntut dia berubah, diri saya sendiri tidak ada perubahan, bagaimana dia bisa berubah? Dan waktu saya menuntut adanya satu perubahan, apakah saya waktu menuntut perubahan itu, apakah hal itu yang memang Allah kerjakan di dalam perubahannya untuk pribadi diri
Saudara, ini merupakan satu hal yang penting ya untuk kita pikirkan kembali, renungkan dalam waktu yang singkat ini. Saudara, dalam acara ARS ini saya usahakan dalam setiap sesinya itu simple, singkat, tapi itu langsung menggigit, membuat kita itu berpikir kembali. Maka dalam hal ini saudara, waktu manusia itu terpanggil untuk menjadi seorang yang membuat makna, berimajinasi. Di dalam bagian yang keempat, apakah imajinasi itu bersifat netral? Tadi yang sudah dikatakan tidak pernah netral, saudara. Tidak pernah netral dan tidak pernah dikatakan orang tersebut yang suka bermimpi atau pemimpi-pemimpi itu akan bersifat netral dan objektif. Tidak pernah. Maka saudara tidak boleh merasa berputus asa pada waktu menghadapi atau memberikan nasihat kepada orang-orang di samping diri kita. Karena saudara sedang diberhadapkan dengan orang-orang yang tidak pernah objektif, tidak pernah netral. Jelas ya? Dan yang kelima, saudara, bagaimana kita meresponinya? Waktu kita menghadapi berbagai banyak realita dalam kehidupan kita, bagaimana kita meresponinya? Tuhan, saya tahu ini tantangan yang paling berat dalam diri saya. Sekaligus Tuhan memberikan ada sesuatu yang baik, tapi di dalam segala sesuatu yang baik itu ada suatu hal efek sampingnya. Di dalam dunia pelayanan, gereja-gereja Tuhan banyak yang memakai cara berimajinasi atau cara bermimpi, tetapi tidak sesuai dengan ketetapan kebenaran firman Tuhan. Beberapa kejadian saya sudah pernah mengatakan, jangan sampai mengikuti gereja-gereja Tuhan yang suka membicarakan soal mimpi. Saya membahas bagaimana saudara itu dibalik struktur keberadaan diri kamu yang suka bermimpi. Kita mempertanyakan mimpinya, tapi saya tidak pernah berbicara soal mimpi-mimpi saya atau mimpi kalian. Susah, saudara. Setiap orang bisa bermimpi lihat seseorang, luar biasa ya. Terus dengan malam sambil mengigau, dia tangannya asing dipegang-pegang. Dia tapi manggilnya Yanti, wah asing loh. Dia begitu lihat, wih, wajahnya kok gede banget. Pada Yanti tidak segede asin. Ya. Kalau ini asinan timun gede. Ya. Jadi istilahnya saudara, sehingga saudara itu bermimpi. Nah, kalau semuanya kemudian penafsirannya kemudian naik ke atas mimbar, kemarin Tuhan bicara kepada saya bermimpi, saudara. Saya harus menjadi teman hidupnya. Celaka, saudara. Segala mimpi kamu ujilah. Mungkin tidak Tuhan bekerja dalam mimpi. Pernah tercatat? Pernah tidak? Pernah. Siapa? Yusuf, Maria. Siapa lagi? Hah? Masa Yusuf sama Maria ada yang bermimpi? Paulus, Petrus pernah diberikan satu penglihatan atau dalam satu hal mimpi. Siapa lagi? Gak ada? Samuel bermimpi? Samuel masa bermimpi? Samuel itu mendengarkan suara Tuhan. Pikir ya. Hah? Yusuf. Ya, Yusuf. Siapa lagi? Siapa yang diberikan mimpi 7 ekor lembu yang kurus memakan lembu yang gemuk? Siapa? Hah? Kok Yusuf? Nah. Firaun. Wah, ini kali Yusuf katekisasi 4 kali. Kalau sampai gak lulus lagi. Saudara, bagaimana kita meresponnya? Dikatakan saudara, panggilan Tuhan kepada diri kita itu, ini sangat paradoks ya. Saya berani mengatakan, saudara sebenarnya saudara itu harus merespon. Saudara itu ditempatkan, dipanggil. Waktu kita melihat 1, 2, 3, 4 ini, jawabannya saudara itu dipanggil Allah untuk menjadi makhluk yang tidak pernah puas. Jelas ya? Sebenarnya dikatakan saudara, panggilan Allah untuk pribadi kamu itu untuk tidak puas.
puas atau tidak cepat puas. Ini paradoks. Bukan berarti nanti saudara, loh buktinya tadi Tuhan bilang semuanya tidak boleh puas, berarti terus minta. Bukan begitu saudara. Kita akan lihat paradoks itu kelihatannya itu berlawanan, tetapi memberikan suatu hal penggenapan atau suatu hal kebutuhannya. Dikatakan saudara, Allah memanggil kita untuk menjadi tidak puas. Nah, biar dengarkan baik-baik kalimat ini. Kita seharusnya tidak puas. Kita seharusnya tidak puas. Seharusnya kita itu gelisah dan lapar. Dikatakan kehidupan Kristen merupakan keadaan yang ketidakpuasan yang penuh ucapan syukur dan ketidakpuasan yang penuh sukacita. Tuhan memanggil diri kita untuk menjadikan diri kita untuk tidak puas. Tetapi tidak puas dalam bidang apa? Bukan berarti suatu hal yang childish. Tidak puas Tuhan karena Engkau tidak memberikan kekayaan yang lebih seperti Lee Shuyong, seperti Bill Gates, seperti pendiri daripada Steve Jobs. Saudara, Tuhan tidak mengatakan demikian. Tuhan memanggil diri kita supaya kehidupan kekristenan pribadimu merupakan satu keadaan ketidakpuasan yang penuh dengan ucapan syukur dan ketidakpuasan yang penuh sukacita. Dua hal, saudara tidak boleh menjadi orang yang puas. Orang kita dipanggil untuk tidak puas tidak malah kita mengucapkan syukur. Orang yang dikatakan tidak pernah puas waktu dia terus mengucapkan syukur, dia selalu mengucapkan syukur baik dalam suka maupun duka. Dan yang kedua, Tuhan inginkan apa? Sukacita. Sukacita itu tidak harus seperti orang gila. Bedakan ya. Sukacita itu joy. Bukan berarti kemudian saya melihat kamu setiap kali gak ada keseriusan, ketemu ketawa-ketawa, terus ketemu meringis, gak pernah kelihatan keseriusannya. Bukan begitu saudara. Kalau setiap kali saudara meringis dan ketawa, itu adalah gejala kejiwaan yang perlu ditangani loh saudara. Namanya something error. Tapi satu hal yang dikatakan sukacita itu, walaupun keadaan itu menindas pribadi kamu, walaupun keadaan itu memainkan, saudara diberlakukan tidak adil, saudara disiksa dan dianiaya, tetapi dalam arti joy maupun sukacita itu, saudara tidak pernah ada kegelisahan, saudara tidak pernah akan takut, saudara tidak pernah akan merasa terus bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tough, tetap jalankan. Itu namanya orang yang dikatakan orang ini hidup dalam ketidakpuasan, sukacita dan ketidakpuasan dalam ucapan syukur. Berarti dia terus mengucapkan syukur. Dikatakan saudara, kenapa saya mengatakan demikian? Kita perlu sadari, saya atau pribadi kita, saya hidup setiap hari dengan rasa ucapan syukur atas anugerah yang sudah mengubah hidup saya. Tetapi saya tidak puas. Mengapa tidak? Karena ketika saya melihat diri saya sendiri, secara jujur, saudara harus mengakui, saya harus mengakui bahwa saya belum sepenuhnya menjadi apa yang seharusnya di dalam Kristus. Betul tidak kalimat ini saudara? Saya mengatakan, saya hidup setiap hari dengan rasa ucapan syukur atas anugerah yang sudah mengubah hidup saya, tetapi saya tidak puas. Mengapa demikian? Karena ketika saya melihat diri saya secara jujur, mengintrospeksi, mengkoreksi, dan berbicara pada diri saya harus mengakui bahwa saya belum sepenuhnya menjadi apa yang seharusnya di dalam Kristus. Saya bersyukur untuk banyak hal dalam hidup saya yang tidak akan ada tanpa anugerah Tuhan. Tetapi saya tidak akan berpuas diri dengan sebagian warisan. Dalam pengertian saudara, orang yang menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan seharusnya itu menjadi orang yang tidak pernah rasa puas. Dan rasa puas itu saudara terus dituntut, terus mendisiplin, terus mengkoreksi, terus memacu kehidupan kamu untuk benar-benar saudara, kita di lain pihak mensyukuri setiap anugerah yang sudah Tuhan nyatakan, Tuhan berikan. Itu adalah yang terbaik bagi saya. Saudara tahu hal ini, tetapi anugerah itu bukan dimiliki hanya untuk dirimu sendiri. Anugerah yang sudah Tuhan berikan itu harus dibagikan kepada orang lain. Bukan berarti kita yang berkuasa, tidak. Tetapi kita dijadikan menjadi orang-orang Kristen yang selalu tampil untuk menyatakan
segala kasih karunia Tuhan, belas kasihannya, dan kita melakukan perubahan di tengah-tengah dunia itu. Sekalipun pengubahan yang paling terbesar dalam keabsolutan di tangan Tuhan, tapi ingat saudara, kita tetap harus bertanggung jawab dalam amanat agung Tuhan. Yang dikatakan dengan begitu jelas, saya harus bersyukur untuk banyak hal dalam hidup saya yang tidak akan ada tanpa anugerah Tuhan. Tetapi saya tidak akan berpuas diri dengan sebagian warisan. Karena banyak orang Kristen khususnya yang mengerti tentang depends on God atau living by faith, selalu hanya menjadi orang-orang penonton, tetapi bukan menjadi seorang pekerja yang baik. Maka dengan ini saudara, Allah tidak ingin pribadi kita menikmati hanya sebagian kecil kekayaan yang sudah Dia berikan bagi kita. Justru Allah memanggil kita untuk apa? Untuk setiap hari, setiap saat saudara itu bergumul. Untuk setiap hari, setiap saat saudara itu merenungkan. Untuk setiap hari, setiap saat saudara itu berjaga-jaga. Untuk setiap hari dan setiap saat saudara itu menyelidiki, berjuang, berlari, tekun, mengakui, menolak, tunduk, mengikuti, dan berdoa hingga kita sudah diubahkan di dalam gambaran ini. Saudara tidak boleh berhenti bila mana. Pergumulan itu saudara tidak pernah akan berhenti. Maka saudara dikatakan Allah memanggil kita untuk bergumul, untuk merenungkan, untuk berjaga-jaga, untuk menyelidiki, untuk berjuang, untuk berlari, untuk tekun, mengakui, menolak, tunduk, mengikuti, dan berdoa hingga kita benar-benar sudah diubahkan dalam gambaran ini. Saudara, seluruh perjuangan ini tidak pernah akan selesai sampai kedatangan Kristus kedua kalinya, sampai saudara itu dipanggil di hadapan Tuhan. Maka dalam hal ini perlu saya tekankan, dalam hal ini hidup dengan penuh pemeriksaan diri, hidup dengan penuh introspeksi dan ketidakpuasan yang penuh sukacita, itu seharusnya tidak dibingungkan dengan hidup yang penuh dengan penuduhan terhadap diri yang melumpuhkan, terhadap diri yang maksud itu tujuan-tujuan terhadap diri yang berlebihan kemudian mengakibatkan saudara itu dilumpuhkan, yang melumpuhkan pribadi saudara sehingga tidak dapat berdiri. Saudara di dalam hal ini itu harus dipisahkan. Waktu saudara mengintrospeksi, mengkoreksi, mungkin tujuan itu terjadi. Tetapi sekali lagi saya ingatkan, hidup dengan penuh pemeriksaan diri, pengoreksian, dan ketidakpuasan yang penuh sukacita, itu seharusnya dikatakan saudara tidak dibingungkan dengan hidup dengan penuduhan terhadap diri sendiri yang dapat melumpuhkan. Allah tidak memanggil kita untuk membenci diri, tetapi dengan kerelaan. Tetapi dikatakan dengan hal ini Allah memanggil kita kepada kerelaan untuk menyelidiki hidup kita di dalam terang pengharapan sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. Saudara, tidak ada seorang pun yang sempurna. Tidak ada seorang pun yang dikatakan mempunyai kehebatan bahwa apa yang dia lakukan itu betul-betul pasti benar. Saya akhir-akhir ini mulai memperhatikan saudara, bagaimana saya menempatkan diri saya di depan Tuhan untuk kembali takut kepada apa yang sudah ditetapkan. Di dalam pengertian ini sudah banyak sekali pemimpin gereja pada saat-saat ini yang saudara kemarin sudah dibahas oleh penginjil Daniel, salah satu hamba Tuhan besar di Singapura ditangkap, sekarang di penjara. Banyak orang mengatakan bahwa ini adalah pimpinan Tuhan. Saya yang bukan. Saya kembali mempertanyakan. Saya berhak di hadapan Tuhan. Kalau saya mengatakan suatu hal kepada diri kalian, kalian pun boleh menguji. Kepekaan itu selalu terjadi kedua belah pihak. Gak ada kepekaan itu sepihak adanya. Kepekaan itu dikatakan di mana Tuhan memimpin si A dan Tuhan pun pasti mempersiapkan si B. Itu suatu hal yang klop adanya. Kalau Tuhan hanya memimpin A, tidak pernah mempersiapkan diri daripada B untuk menerima apa yang menjadi kepekaan daripada A, itu suatu hal yang perlu dipertanyakan. Jangan takut saudara, sekalipun saudara dikucilkan. Jangan takut saudara, sekalipun saudara itu akan dijauhi. Gak perlu takut, karena kita suatu kali dihadapkan di hadapan Tuhan. Yang dikatakan saudara, hidup dengan penuh pemeriksaan diri dan ketidakpuasan yang penuh sukacita, itu seharusnya tidak dibingungkan dengan hidup dengan penuduhan terhadap diri yang melumpuhkan. Karena Allah tidak memanggil kita untuk membenci diri, tetapi kepada kerelaan untuk menyelidiki hidup kita di
dalam terang pengharapan sebagai ciptaan baru dalam Kristus. Harapan itu tidak hanya berdasarkan pada janji akan pengampunan, tetapi atas janjinya akan pembebasan dan pemulihan pribadi daripada orang yang bersangkutan. Dan satu realita dan faktanya. Maka saya kembalikan dalam you mau mengalami perubahan, perubahan itu di dalam pribadi kamu. Kamu harus melalui starting point kalau kamu percaya bahwa Yesus yang kamu percayai, bahwa Yesus adalah anak Allah, itu adalah satu proses yang sudah Tuhan berikan. Keilahian, bahwa dia adalah betul-betul Allah yang benar, Allah yang hidup, yang sudah berinkarnasi dan pernah tinggal di antara kita. Jelas ya? Sehingga di dalam hal ini saudara, dalam pribadinya yang unik, Yesus Kristus itu menggabungkan keilahian dan kemanusiaannya. Menggabungkan keilahian dan kemanusiaannya supaya ia dapat membawa manusia, yang dikatakan saudara, membawa manusia kepada Allah dan memberikan segala sesuatu yang disediakan Allah bagi mereka. Jadi manusia itu membutuhkan seorang perantara yang dapat dibukakan, yang dapat dibuat mengerti, disadarkan apa yang menjadi bagian Allah, untuk mereka. Maka Yesus ini saudara yang dikatakan dengan begitu jelas bahwa dia yang dikatakan dalam pribadinya yang unik, Yesus itu menggabungkan di dalam pengertian 100% keilahian dan 100% kemanusiaannya. Ia dapat membawa semua manusia yang terpilih, yang menjadi imamat rajani, dan memberikan segala sesuatu yang disediakan Allah bagi mereka. Maka dalam hal ini saudara, tanpa perantara ini kita sebenarnya akan hopeless, kita akan mati adanya. Dan yang terakhir di dalam hal ini bukan saja yang bagian yang kedua, bukan hanya pribadi Yesus Kristus yang agung, melainkan satu kedudukannya juga yang dikatakan agung juga. Banyak orang yang melakukan pekerjaan yang agung, tetapi kedudukannya belum tentu agung. Tetapi Yesus itu sempurna. Dia mempunyai kedudukan yang begitu agung, ya, dikatakan sudah begitu agung, tetapi apa yang dia kerjakan itu menunjukkan satu hal yang agung juga. Dikatakan pribadinya bukan hanya pribadi Yesus yang agung, tetapi kedudukannya pun juga agung. Banyak orang yang mempunyai kepribadian yang agung, tetapi kedudukannya belum tentu agung. Kalau saya tanya, sudah bisa menjawab tidak? Banyak orang yang kepribadian itu agung, kepribadiannya dalam arti moralitasnya, perbuatan itu agung, tetapi kedudukannya belum tentu agung. Kalau saya tanya, sudah menjawabnya bagaimana? Ada? Banyak. Salah satunya yang paling terkenal, Robin Hood. Tahu ya? Robin Hood itu melakukan luar biasa. Kepribadiannya sangat luar biasa. Curi barangnya orang lain. Tahu-tahu besok pengemis-pengemis itu melek, ada segepok uang. Hidup, ada makanan. Tapi kedudukan daripada Robin Hood atau tidak? Tidak. Dia seorang penjahat. Ya kan? Kalau kita bilang orang perampok itu kan kita bilang bajingan, saudara. Dia seorang penjahat. Dia seorang yang dikatakan seorang perampok. Namun dikatakan saudara, kita kembali. Bukan hanya pribadi Yesus yang paling agung, melainkan kedudukannya juga agung. Namun ada aspek lain tentang kedudukan Kristus. Ia bukan hanya berada di surga, tetapi sekaligus ia juga bertata di sana. Dan pengertian saudara, Yesus itu dalam kedudukannya, ia bukan hanya berada di surga saja, tetapi dia juga yang akan bertata di sana. Kalau orang yang dikatakan dia ada di sana, belum tentu dia menjadi penguasa, betul tidak? Dia memang ada di Jakarta, dia memang ada di DPR, tapi dia belum tentu berkuasa di dalam kantor DPR itu. Mungkin saja dia di kantor DPR sebagai cleaning service, tetapi dia tidak mempunyai kuasa di dalam seluruh keputusan daripada anggota DPR. Tetapi Yesus dikatakan saudara, ada aspek lain selain daripada pribadi Yesus yang agung, kedudukannya juga agung, tetapi dua aspek yang lain. Dia bukan saja berada di surga, tetapi dia juga bertata di surga. Tatanya ialah
tata kasih karunia. Dikatakan tatanya itu adalah tata kasih karunia. Allah tidak pernah diktator, saudara. Allah itu tidak pernah menjadi orang yang suka. Bahasa Grekanya, saudara mengerti ya? Bahasa Grekanya dan bahasa Ibraninya itu makso. Berarti saudara nggak ngerti ya sudah. Ya, dari bahasa Grekanya dan bahasa Ibraninya itu makso, saudara ngerti ya? Sehingga orang Jawa itu mendekati bahasa Ibrani dan Grekanya makso, terpaksa atau memaksa. Tapi ini apa yang saya katakan itu sebenarnya salah, saudara. Bahasa Grekanya dan Ibraninya itu nggak ada kata makso. Itu dari bahasa Jawanya makso. Allah itu tidak pernah makso, saudara, tidak pernah memaksa. Tetapi dikatakan, saudara, tatanya itu adalah tata kasih karunia. Tutup pendamaian itu pada tabur perjanjian merupakan tata Allah di Israel. Tetapi tutup pendamaian itu tidak dapat disebut tata kasih karunia. Yang tidak catatan dalam perjanjian lama, kasih karunia itu tidak menutupi dirinya sendiri dari banyak orang. Kasih karunia itu tidak menyembunyikan dirinya di dalam kemah. Ingat, saudara, dikatakan pada waktu Allah mengatakan tatanya itu adalah tata kasih karunia. Berarti kasih karunia itu tidak menutupi dirinya dari banyak orang. Dia tidak pernah takut untuk diuji, untuk dinilai, untuk kemudian diamati oleh banyak orang. Dan sekaligus kasih karunia tidak menyembunyikan dirinya di dalam kemah. Dia tidak pernah dilemani menutup diri atau mengucilkan diri. Tidak. Menjadi orang Kristen, saya menutup sampai di sini ya. Menjadi orang Kristen, kita hidup dalam kasih karunia. Di dalam kasih karunia, dalam pengertian kita tidak boleh takut dan tidak boleh merasa gentar terhadap apa yang kita lakukan, terhadap apa yang kita katakan. Kita takut dinilai dan diuji, maupun kita takut diminta pertanggungjawaban. Kita tidak boleh takut, saudara. Sekalipun ada satu hal kekurangan dan kelemahan daripada pribadi kita, kita tidak boleh takut. Kenapa? Karena itu yang dikatakan. Di dalam pengertian itu, di dalam balik misteri daripada kasih karunia, nanti saya akan membahas di dalam bagian yang, di dalam sesi yang saya akan pimpin, dalam sesi yang terakhir nantinya dalam penutupan arsip ini. Dikatakan, saudara, kasih karunia itu tidak menutupi dirinya sendiri dari banyak orang, tapi kasih karunia juga tidak menyembunyikan diri di dalam kemah. Dalam pengertian kenapa kasih karunia itu tidak menyembunyikan dirinya di dalam kemah? Karena orang-orang biasanya di dalam perjanjian lama itu tidak diizinkan masuk ke dalam kemah suci atau dalam bait Allah. Dan hanya para imam besar yang boleh masuk, sampai hanya boleh masuk di dalam kemah suci itu, tetapi sampai dalam batas tirai bait Allah. Imam besar hanya boleh masuk ke dalam balik tirai itu dan punya kesempatan, dikatakan hanya punya kesempatan hanya sekali, yaitu pada hari pendamaian. Tetapi setiap orang percaya yang kepada Kristus diundang, bahkan dianjurkan agar penuh dengan keberanian menghampiri tata kasih karunia itu. Karena sungguh agung tata itu, sebab imam besar yang agung, kita melayani pribadi kita. Kita diberikan keberanian, tidak seperti orang-orang perjanjian lama. Kalau orang-orang perjanjian lama itu tidak boleh masuk, yang boleh masuk itu hanya orang imam besar. Tapi dia hanya boleh masuk imam besar itu hanya sebatas tirai itu saja. Karena di dalam kemah suci masih ada kemah-kemah suci yang di dalamnya. Yang dikatakan, saudara, hal itulah kenapa para imam besar pada waktu masuk harus dipilih daripada seluruh suku bangsa. Nah, itu dipilih satu orang yang dianggap suci, kemudian dia diizinkan masuk mewakili seluruh bangsanya. Menurut yang menginginkan adanya satu hal, pengampunan dosa. Sudah pada waktu masuk dikatakan orang-orang ini pun harus, saya sudah pernah mengajar, harus memakai ikatan lonceng dan kemudian ditunggu. Kalau masih ting ting ting, berarti masih ada titipan. Tapi kalau sudah tidak ada bunyi, berarti dia sudah mati adanya. Karena di dalam kemah suci itu malaikat Tuhan sedang melakukan penghakiman apakah engkau betul-betul suci adanya. Tetapi dikatakan, saudara, kalau itu sebagai satu tuntutan kita mati. Justru dikatakan tata Allah itu adalah tata kasih karunia. Kasih karunia tidak menutupi dirinya dari banyak orang, sekaligus tidak menyembunyikan dirinya di dalam kemah. Saudara, nggak perlu takut, tampil apa adanya.
tampil sebagaimana engkau yang sudah menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan. Sekalipun kau pernah jatuh, tapi ingat, bukan untuk mempersoalkan dirimu terus-menerus. Jangan terus-menerus mempersoalkan dirimu sampai kamu tidak mempunyai kekuatan lagi. Ingat saudara, kita butuh penolong, kita butuh juru selamat, kita butuh pengubah dalam kehidupan kita yang melakukan perubahan besar di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan merasa saudara hebat. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya akan jatuh juga. Orang yang selalu menganggap dirinya hebat, orang yang selalu menganggap dirinya paling dipimpin oleh Tuhan, orang ini akan jatuh di dalam satu hal yang paling berbahaya. Camkan hal ini baik-baik. Seringkali saya mengingatkan dalam dunia pelayanan, engkau yang suka mengatakan dipimpin oleh Tuhan, tapi orang-orang di sekitar kamu tidak pernah kamu latih, tidak pernah kamu uji, tidak pernah kamu persiapkan baik-baik untuk saling mengingatkan dan saling mengisi. Hanya sebagai orang yang yes man. Sudah ingat ya, orang yang saja tahu itu suatu hal kebenaran tetapi dia tidak mengatakan, dosanya akan dituntut sama dengan pendosa itu, sekalipun kamu tidak melakukan hal yang sama dengan pendosa itu. Mengerti? Karena saudara mendiamkan, ya sudah. Karena kalau aku nanti mengkritik, aku berbicara, nanti aku nggak dapat uang makan. Nanti kalau aku mengkritik, berbicara, memberikan masukan, nantinya aku akan dikucilkan. Saudara, lebih baik dikucilkan di depan manusia daripada kamu dikucilkan di depan Tuhan. Di dalam sesi yang terakhir kita akan membongkar habis kenapa disebut tatanya itu kasih karunia yang memberikan satu perubahan yang besar dalam kehidupan kita. Kita benar-benar harus minta di depan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan hari ini untuk saudara kaji terus-menerus, kenapa perangai hidup kita orang Kristen semakin hari semakin suram adanya? Kenapa kehidupan orang Kristen hari ini tidak berani lagi orang-orang yang berani menegaskan, berani berbicara, berani untuk memukul dalam hal kebenaran? Saya dalam beberapa akhir-akhir ini saya selalu katakan, Tuhan berikan kekuatan. Sewaktu saya bicara, saya harus berbicara takut kepada kamu, bukan takut kepada dia. Sekalipun dia adalah seorang pemimpin, sekalipun dia adalah seorang penguasa, tapi saya harus berbicara. Beberapa hari ini seorang mengirim email kepada saya dan menceritakan kehidupannya. Dia mengatakan adanya satu ketidaksejahteraan, kedamaian, tidak ada kedamaian di dalam gereja yang dia layani. Saya mengatakan, you harus bicara. Masa sekarang ini bukan masa silent. Mengerti ya saudara? Hai orang Kristen, bukan masa untuk silent. Yesus sendiri pun bukan silent terus. Dia sudah mengatakan, dia sudah berbicara, baru dia silent. Saya mengatakan, kamu silent, tapi hati kamu mengomel. Lebih baik kamu mengomel di depan sesuai dengan hati kamu. Soal dia mau mendengarkan atau tidak, itu tanggung jawabnya. Tetapi di hadapan Tuhan, Tuhan, aku sudah berbicara. Tuhan, aku sudah mengingatkan dia. Soal dia tidak mau mendengarkan atau tidak, itu bukan responsibility pribadi. Itu adalah responsibility daripada pribadinya dia kepada Tuhan. Begitu sama dengan kasih kali ini. Saya ada waktunya bermain. Saya bisa bermain gila dengan kalian. Saya bisa bermain berdua dengan kalian. Saya bisa bercanda, saya bisa sharing terbuka dengan kalian. Tapi ada saatnya baru mereka saya bermain juga. Ada saatnya kita harus hidup takut di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Camkan ya, sekalipun sudah lelah, tapi lelah, saudara boleh main gila-gila. Tapi saya selalu mengatakan, yuk bisa bermain sekuat tenaga kamu sampai capek dan lelah. Tapi kamu ingat, kamu harus responsibility juga waktu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tidak boleh karena kecapean dan kelelahan. Itu karena perbuatan kamu. Mengerti ya? Itu karena kemauanmu. Dan kau harus membaiki. Jelas ya? Mari kita berdoa. Bapa yang surga, kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan untuk segala waktu yang sudah diberikan sehingga kami dapat dibukakan bagaimana kami meletakkan imajinasi dan angan-angan pribadi kami di hadapan Tuhan. Bukan kami yang memaksakan setiap apa yang menjadi keinginan kami ya Tuhan.
Sekiranya apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam perubahan hidup kami, lakukan dan kerjakan Tuhan. Kami sebagai anak-anak-Mu siap untuk menerima, dan bukakan hati dan pikiran kami untuk mengerti mengenai konsep tatamu adalah kasih kami yang sudah Tuhan nyatakan di tengah dunia ini. Berikan kepada kami semuanya kekuatan, kesegaran kembali untuk mengikuti setiap sesi ini, Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.